Malam itu sebenarnya biasa aja. Queen duduk di ruang tengah rumahnya yang lumayan besar, lampu gantung berwarna kuning hangat menerangi ruangan, sementara suara TV hanya jadi latar belakang tanpa benar-benar dia perhatikan. Rumahnya cukup sepi, hanya ada suara detik jam dinding yang beradu dengan desah kipas angin. Dari luar, kehidupan Queen mungkin terlihat nyaris sempurna. Dia punya suami yang bertanggung jawab, finansial rumah tangga tercukupi, dan rumah nyaman yang bisa bikin orang iri kalau melihat. Tapi yang gak kelihatan dari luar adalah sepi yang hampir setiap hari menggerogoti perasaannya. Suaminya kerja di luar kota, pulangnya paling seminggu sekali. Itu pun kadang cuma sebentar. Waktu kebersamaan mereka semakin jarang, dan tanpa sadar Queen merasa makin jauh. Dia masih mencintai suaminya, itu jelas. Tapi ada sesuatu yang terasa hilang. Sesuatu yang dulu bikin hatinya berdebar. Sesuatu yang bikin dia merasa diperhatikan, dihargai, dan terutama merasa cantik. Usia memang baru kepala 3. Wajah Queen masih terawat, kulitnya putih bersih, tubuhnya pun masih terjaga karena dia rajin olahraga. Tapi tetap saja, tanpa ada yang memuji atau sekedar bilang, "Kamu cantik hari ini." Semua itu terasa sia-sia. Setiap kali dia bercermin, dia justru sering bertanya dalam hati, "Masih menarik gak sih aku? Masih ada gak yang mau lihat aku lebih dari sekedar ibu rumah tangga?" Pertanyaan itu makin sering muncul apalagi ketika kesepian terasa begitu pekat. Suaminya jarang punya waktu untuk ngobrol lama. Chat biasanya cuma seputar kabar singkat. Sudah makan atau belum? Sudah tidur atau belum? Semuanya terasa formal, hambar, dan kering. Padahal Queen butuh lebih dari itu. Dia butuh perhatian kecil, candaan receh, atau sekedar obrolan ringan yang bisa bikin dia ketawa. Tapi itu nggak pernah dia dapatkan lagi sejak suaminya sibuk kerja jauh. Sampai suatu malam, tanpa direncanakan sama sekali, Queen kenalan dengan seseorang. Itu semua bermula dari sebuah grup online yang dia ikuti. Grup itu sebenarnya dibuat untuk sekedar sharing hobi, tempat orang ngobrol santai. Queen gak terlalu aktif di sana, biasanya cuma baca-baca obrolan orang. Tapi malam itu, ada seorang anggota baru yang nimbrung dengan cara yang cukup lucu, namanya Dika. Dika ini masih muda, dari cara dia nulis chat aja kelihatan santai banget, penuh emoji, dan gampang bikin orang lain ketawa. Entah kenapa Queen iseng membalas satu komentar Dika. Dari situ obrolan kecil dimulai. Awalnya cuma sebaris 2 baris kalimat, tapi lama-lama nyambung. Ada hal-hal kecil yang bikin Queen merasa nyaman. Dika bisa ngebanyol dengan cara yang gak garing, bisa ngasih komentar yang pas, bahkan kadang sok jahil tapi tetap sopan. Dari sekedar obrolan di grup, akhirnya mereka mulai obrol pribadi lewat chat. Malam itu terasa beda. Queen merasa seperti menemukan sesuatu yang lama hilang. Dika dengan gaya bicaranya yang luwes dan polos bikin dia ketawa berkali-kali. Rasanya aneh, karena sudah lama Queen gak ketawa sampai perutnya sakit hanya karena chat receh. Sejak malam itu, ada semacam percikan kecil yang diam-diam muncul di hatinya. Dia gak menyadari, tapi ada bagian dari dirinya yang mulai menunggu notifikasi dari Dika. Hari-hari berikutnya, Queen semakin sering membuka ponselnya. Setiap ada notifikasi masuk, hatinya berdebar, berharap itu dari Dika. Mereka ngobrol tentang hal-hal sepele, mulai dari makanan favorit, film, sampai kejadian lucu sehari-hari. Dika punya cara membuat obrolan biasa jadi terasa menyenangkan. Dia tahu kapan harus serius, kapan harus bercanda. Dan yang paling penting, Dika selalu tahu cara membuat Queen merasa istimewa. Kadang lewat pujian sederhana seperti, "Kak Queen pasti cantik banget deh kalau lagi senyum." Atau, "Kok bisa sih Kak Queen betah diam di rumah? Kalau aku mah gak sanggup kalau gak ketemu orang secantik Kak Queen tiap hari." Awalnya Queen menanggapi dengan bercanda, bahkan sering membalas dengan emoji ngakak atau kalimat mengalihkan. Tapi di dalam hatinya, pujian itu membuatnya merasa hidup lagi. Ada rasa manis yang mengalir pelan-pelan, mengisi ruang kosong yang selama ini dia pendam. Dia tahu ini berbahaya. Dia sadar kalau obrolan dengan Dika bukan sekedar iseng biasa. Tapi entah kenapa, dia tidak bisa menahan dirinya.
Setiap kali Dika mengirim pesan, ada semacam kebahagiaan kecil yang membuat harinya terasa lebih berwarna. Suatu malam Dika mengirim voice note singkat. Suaranya terdengar hangat, agak berat tapi masih ada nada kanak-kanakan. Queen kaget karena selama ini mereka hanya chat. Dia memutar voice note itu berulang kali, merasa ada getaran aneh di dadanya. Dalam hati dia bergumam, "Aduh, gawat nih. Kok bisa bikin aku senyum-senyum gini sih?" Dia sadar yang awalnya cuma main-main, pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang dia tunggu-tunggu. Rasa bersalah mulai muncul. Setiap kali membuka chat Dika, Queen sering teringat pada suaminya. Tapi perasaan itu cepat dikalahkan oleh rasa hangat yang Dika berikan. Queen merasa bimbang. Dia tahu batasnya. Dia tahu seharusnya semua ini gak boleh terjadi. Tapi di sisi lain, dia juga merasakan kebahagiaan yang nyata. Bukan materi, bukan kemampanan, tapi perhatian kecil yang selama ini hilang. Hari demi hari berlalu dan tanpa sadar, Queen makin larut dalam kebiasaan baru ini. Bangun tidur, hal pertama yang dia lakukan adalah cek ponsel, lihat apakah ada pesan dari Dika. Malam sebelum tidur, dia tersenyum sendiri membaca ulang chat mereka. Queen tahu ini bukan cuma iseng lagi. Dia tahu hatinya sudah terikat. Yang bikin semuanya semakin intens adalah keberanian Dika. Cowok muda itu gak pernah ragu untuk menunjukkan kalau dia tertarik pada Queen. Meski dengan cara bercanda, tapi Queen bisa merasakan ketulusan di balik kata-katanya. Dika sering bilang kalau dia suka ngobrol sama Queen karena Queen beda dari cewek lain. Lebih dewasa, lebih ngerti cara ngobrol, dan punya sisi manis yang bikin dia betah. Kalimat-kalimat itu seperti bensin yang menyulit api kecil di hati Queen, api yang semakin lama semakin sulit dipadamkan. Malam-malam Queen ini jadi gak sepi. Ada Dika yang selalu hadir lewat layar ponsel, menemaninya dengan obrolan hangat. Rasa kesepian yang dulu terasa menyakitkan, kini tergantikan dengan rasa deg-degan yang manis. Queen merasa seperti remaja lagi, menunggu pesan dari gebetan. Dia tahu ini salah, dia tahu dia harusnya berhenti. Tapi setiap kali mencoba menjauh, Dika selalu menemukan cara untuk menariknya kembali. Entah dengan candaan kocak, atau sekedar kalimat sederhana yang bikin Queen merasa penting. Dalam diam, Queen mulai menyadari bahwa hidupnya sedang berubah. Dari luar, rumah tangganya masih tampak sempurna. Tapi di balik layar ponsel, ada sebuah cerita baru yang sedang dia jalani. Cerita yang awalnya cuma main-main, tapi kini mulai menjadi sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, udara kota terasa hangat. Lampu jalan berjejer seperti bintang kecil yang turun ke bumi. Queen sebenarnya sempat ragu sebelum berangkat. Sudah beberapa kali Dika ngajak ketemuan, tapi selalu dia tolak dengan alasan sibuk atau capek. Malam itu entah kenapa rasanya berbeda. Ada sesuatu di dalam hati yang bilang, sekali aja, gak bakal ada apa-apa. Dia berdiri lama di depan cermin, memastikan pakaiannya gak terlalu mencolok, tapi juga tetap enak dilihat. Atasan simple warna krem, celana jeans biru, dan sedikit lipstik nude di bibir. Sambil menatap bayangan sendiri, Queen tersenyum kecut. Aneh banget ya, kayak anak muda mau ketemu gebetan, gumamnya pelan. Begitu sampai di kafe, Queen langsung melihat sosok Dika duduk di pojok dekat jendela. Cowok itu kelihatan santai, kaos polos hitam yang dipadu jaket denim, rambut agak berantakan tapi justru bikin dia terlihat segar. Dan yang paling bikin Queen sadar adalah aroma parfum yang langsung tercium ketika dia mendekat. Wanginya lembut tapi maskulin, membuat udara di sekitarnya serasa berbeda. "Queen," panggil Dika dengan senyum yang entah kenapa bikin pipi Queen panas. Dia berdiri sebentar, lalu mempersilahkan Queen duduk. Cara Dika memperlakukan dia nggak lebay, justru sederhana, tapi penuh perhatian. Queen mencoba menenangkan diri, mengambil nafas dalam-dalam, berharap debar di dadanya bisa reda. Tapi nyatanya semakin dia melihat tatapan Dika, semakin susah buat tenang. Obrolan mereka awalnya biasa saja, tentang pekerjaan Dika, tentang hobi, bahkan tentang menu kopi yang ada di meja. Tapi setiap kali Dika menatapnya sambil tersenyum nakal,
Quinn merasa seperti ada aliran listrik kecil yang menjalari tubuhnya. Tidak ada kata-kata yang kelewat batas, tapi intonasi suara Dika, cara dia mengucapkan nama Quinn dengan lembut, membuatnya serasa dimanja. Quinn sampai berpikir, sudah berapa lama dia nggak merasakan diperlakukan seperti ini. Saat gelas kopi datang, Dika menyerahkannya pelang sambil tangannya menyentuh jari Quinn sekilas. Sentuhan itu singkat, bahkan bisa dibilang tidak sengaja, tapi cukup untuk membuat jantung Quinn berdetak lebih cepat. Pipinya terasa panas, dan dia buru-buru mengalihkan pandangan, berpura-pura sibuk mengaduk kopi. Dalam hati, dia berusaha menenangkan diri. Cuma kopi, cuma ngobrol, nggak ada apa-apa, bisiknya. Tapi hatinya tahu, ada sesuatu yang berbeda. Dika memang pintar. Dia tahu cara mendekati Quinn tanpa membuatnya merasa terpojok. Obrolan ringan yang diselipkan candaan kecil, tatapan mata yang sedikit lebih lama dari biasanya, dan suara lembut yang seolah dirancang untuk membuat Quinn betah duduk berlama-lama. Saking nyamannya, Quinn sampai lupa waktu. Dia tidak menyangka sudah hampir 2 jam mereka duduk bersama, tertawa dan berbagi cerita. Di sela obrolan, Dika sempat mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat, seakan ingin mendengar lebih jelas. Quinn bisa merasakan kehangatan nafasnya, dan detik itu juga bulu kudutnya berdiri. Bahaya banget ini, batinnya. Tapi bukannya menjauh, dia malah ikut terbawa suasana. Saat malam makin larut, Quinn sadar bahwa perasaan yang tumbuh ini jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Kalau sekadar main fisik, mungkin lebih gampang dibatasi. Tapi kalau hati sudah ikut campur, semua jadi lebih sulit. Dia sadar betul, perasaan seorang perempuan bisa jauh lebih berbahaya daripada sekadar selingkuh fisik yang kadang dianggap sepele oleh laki-laki. Karena ketika hati sudah terpaut, logika seringkali kalah. Dalam perjalanan pulang, Quinn berkali-kali memikirkan kejadian tadi. Tatapan Dika, senyum nakalnya, bahkan wangi parfumnya masih menempel di ingatan. Sesampainya di rumah, dia duduk di tepi ranjang sambil memandangi ponselnya. Notifikasi muncul, pesan dari Dika. "Makasih ya, udah mau ketemu. Rasanya seneng banget bisa ngobrol langsung. Quinn bikin malam ini beda." Quinn menatap pesan itu lama. Senyumnya tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Ada rasa bersalah, tapi ada juga rasa bahagia yang sulit dia tolak. Malam itu, dia baru benar-benar sadar kalau yang dia jalani sekarang bukan lagi sekadar main-main. Ini sudah masuk ke wilayah perasaan, dan dia tahu sekali masuk ke sana, semuanya akan lebih sulit dihentikan. Malam-malam, Quinn tidak lagi sama sejak pertemuan itu di kafe. Rasanya ada sesuatu yang diam-diam tumbuh di dalam hatinya. Sesuatu yang dulu ia kira sudah hilang bersama rutinitas rumah tangga dan kesibukan suaminya. Chat dengan Dika semakin intens. Pagi hari setelah bangun tidur, yang pertama kali ia lakukan bukan lagi membuka pesan suaminya, tapi mengecek apakah ada notifikasi dari Dika. Malam sebelum tidur pun begitu. Ia selalu tersenyum sendiri membaca ulang obrolan mereka, seperti anak muda yang sedang jatuh cinta. Dika memang tahu cara memperlakukan Quinn. Tidak pernah frontal atau agresif, tapi selalu dengan cara manis yang membuat Quinn nyaman. Kalimat sederhana dari Dika seperti, "Kamu udah sarapan belum?" Atau, "Jangan lupa istirahat ya, nanti sakit loh." Terasa lebih hangat dibanding 1000 kata singkat suaminya yang kaku. Apalagi saat Dika menyelipkan pujian yang entah kenapa selalu tepat sasaran. "Kamu cantik banget malam ini," katanya suatu kali setelah Quinn mengirim foto selfie seadanya. Quinn tertawa kecil, mencoba menutupi rasa tersipuh. Padahal dalam hatinya berdebar kencang. Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Pertemuan demi pertemuan pun semakin sering terjadi. Kadang hanya di kafe, kadang di taman kota yang sepi, atau sekadar duduk di mobil sambil ngobrol panjang. Mereka selalu menjaga agar tidak terlihat mencurigakan. Tapi tatapan mata keduanya sudah cukup bercerita. Ada listrik kecil setiap kali bahu mereka bersentuhan. Ada kehangatan yang mengalir ketika jari mereka tanpa sengaja bersinggungan. Quinn tahu dia seharusnya menjaga jarak, tapi semakin berusaha, justru semakin sulit.
Hati kecilnya menolak untuk mundur. Setiap kali mereka bersama, Quinn merasa seperti kembali jadi remaja. Jantungnya berdebar ketika Dika mendekat. Pipinya panas ketika Dika memujinya. Dan senyumnya mengembang tanpa bisa dikendalikan. Dia bahkan sering berdandan lebih lama hanya untuk memastikan dirinya terlihat menarik saat bertemu Dika. Hal-hal kecil yang dulu sudah jarang ia lakukan, kini kembali lagi. Seolah waktu berputar ke masa mudanya. Dalam hati, Quinn sadar ini salah. Dia tahu kalau dirinya sudah kelewat batas, meski secara fisik belum ada yang benar-benar terjadi. Tapi hatinya sudah terbawa jauh. Ia mulai merindukan Dika di setiap detik kesepian, menunggu chat masuk dengan perasaan tak sabar, dan merasa kehilangan ketika Dika terlambat membalas pesan. Perasaan ini semakin hari semakin menjerat. Ada satu malam yang benar-benar membuat Quinn sadar betapa dalam dirinya sudah terikat. Mereka duduk berdua di sebuah kafe kecil, memilih meja pojok agar tidak terlalu mencolok. Obrolan mereka ringan, tentang film, tentang musik, bahkan tentang hal-hal receh yang membuat keduanya tertawa. Tapi di sela-sela itu, Dika menatap Quinn cukup lama. Matanya penuh arti. "Kamu tahu nggak, Quinn? Aku suka banget lihat kamu ketawa kayak gini. Beneran bikin aku nyaman." Kalimat itu membuat Quinn terdiam. Ada rasa hangat yang langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan senyum yang tak bisa ditahan. "Ah, kamu bisa aja." Jawabnya singkat, tapi hatinya berbunga-bunga. Tatapan mata itu, ditambah kalimat sederhana tadi, sudah cukup untuk membuatnya merasa lebih dihargai daripada yang pernah ia rasakan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah malam itu, Quinn semakin yakin kalau yang ia alami bukan lagi sekedar iseng atau pelarian sesaat. Ini sudah masuk ke dalam perasaan yang lebih dalam. Dia tahu, cewek kalau selingkuh bukan cuma soal fisik. Yang lebih berbahaya adalah ketika hati ikut terbawa. Quinn merasakannya sendiri. Bukan soal sentuhan, bukan soal pertemuan, tapi perasaan manis yang bikin ketagihan. Dan itu, ia tahu, lebih sulit dihentikan daripada apapun. Malam itu, Quinn duduk di ruang tengah dengan secangkir teh hangat di tangannya. Televisi menyala, menampilkan acara berita malam. Tapi pikirannya sama sekali tidak berada di sana. Setiap kali pulang setelah bertemu dengan Dika, ada perasaan bersalah yang menghantui. Ia tahu seharusnya tidak begini. Ia tahu batas yang tak boleh dilanggar. Namun anehnya, rasa bersalah itu selalu kalah oleh kenangan manis yang masih melekat kuat di kepalanya. Senyum Dika yang nakal, tatapannya yang dalam, ucapannya yang manis, bahkan aroma parfum yang masih seperti menempel di bajunya, semuanya bercampur jadi racun manis yang membuat Quinn sulit bernafas dengan tenang. Ketika suaminya pulang di akhir pekan, Quinn tetap berusaha melayani seperti biasa, menyiapkan makanan favorit, menghangatkan air untuk mandi, dan menyambutnya dengan senyum seolah tidak ada yang berubah. Dari luar, tidak ada yang aneh. Rumah tangga mereka masih tampak harmonis, seolah berjalan sebagaimana mestinya. Tapi hanya Quinn yang tahu, di balik senyum itu ada rahasia yang disembunyikan rapat-rapat. Perasaan yang tidak bisa dilihat orang lain. Perasaan yang setiap hari ia bawa tanpa ada seorang pun menyadarinya. Di hadapan suaminya, Quinn bisa bersikap wajar. Ia pandai menyembunyikan gelisahnya, pandai menutupi getaran hatinya yang sedang jatuh pada pria lain. Ia tahu perempuan punya naluri kuat untuk menjaga rahasia, apalagi sesuatu yang berkaitan dengan hati. Inilah alasan kedua yang makin terasa jelas. Cewek lebih pintar menyembunyikan perselingkuhan. Quinn bisa tetap tampak setia, tetap menjalankan perannya, sambil di dalam hati menyimpan ruang rahasia yang hanya milik dia dan Dika. Hubungan mereka makin berbahaya. Setiap pertemuan terasa semakin intens. Kadang hanya duduk berdua di dalam mobil, obrolan ringan jadi semakin berat ketika Dika mendekatkan wajahnya. Ada saat-saat ketika Dika sengaja berbisik di telinganya, suaranya lembut seperti alunan musik, membuat bulu kuduk Quinn meremang dan tubuhnya menegang. "Quinn, kamu bikin aku betah banget," ucapnya dengan nada rendah yang nyaris terdengar seperti godaan. Quinn menelan ludah, mencoba menahan diri, tapi dalam hatinya, ia tahu dirinya menikmatinya. Degup jantungnya jadi bukti betapa ia larut dalam permainan berbahaya ini. Di satu kesempatan lain, mereka duduk terlalu dekat di sebuah taman yang cukup sepi. Bahu mereka saling bersentuhan dan tidak ada yang berusaha menjauh. Hening terasa begitu panjang, sampai akhirnya Dika berkata pelan, "Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap sama kamu, aku pengen lebih lama lagi." Tatapannya menancap dalam, membuat Quinn terdiam. Ia tahu dirinya sedang berada di tepi jurang.
Queen berusaha menahan, mencoba menjaga agar batas itu tidak dilewati. Tapi suasana sudah penuh dengan ketegangan yang nyaris meledak. Setiap bisikan, setiap sentuhan kecil, setiap tatapan mata membuat segalanya semakin sulit dikendalikan. Ia tahu, sekali melewati batas, semuanya akan berubah. Tapi menahan diri dari sesuatu yang begitu manis justru terasa jauh lebih berat. Malam demi malam, Queen pulang dengan membawa beban rahasia itu. Namun anehnya, beban itu tidak membuatnya lelah. Justru membuatnya ketagihan. Ia merasa hidup kembali, merasa diperhatikan, merasa dicintai dengan cara yang berbeda. Dan meskipun rasa bersalah itu selalu ada, kenangan bersama Dika selalu lebih kuat, menutupi segalanya. Queen sadar, semakin lama permainan ini semakin sulit dihentikan. Hatinya sudah terlanjur ikut terbawa, dan kini ia juga menyimpan rahasia yang semakin dalam. Rahasia yang tidak bisa ia bagi pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Malam itu, kamar Queen terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu tidur menyala redup, hanya menebarkan cahaya hangat yang samar di dinding. Ia duduk bersandar di tepi ranjang dengan ponsel di tangan. Pandangannya kosong menatap layar. Pesan dari Dika baru saja masuk. "Besok ketemu lagi ya, aku kangen." Jantung Queen berdegu pelan, tapi mantap. Seperti ada hentakan yang menegaskan bahwa dirinya tidak lagi sama seperti dulu. Tangannya sedikit bergetar, namun bibirnya justru tersenyum tipis. Senyum yang campur aduk antara bahagia, bersalah, sekaligus ketagihan. Queen menutup ponselnya sejenak, meletakkannya di samping bantal, lalu menghela napas panjang. Malam itu, untuk pertama kalinya ia berani jujur pada dirinya sendiri. Ia mulai memahami kenapa dirinya begitu sulit lepas dari Dika. Lebih dari itu, ia sadar bahwa perselingkuhan yang dijalaninya sekarang berbeda dari apa yang selama ini ia dengar tentang lelaki yang selingkuh. Dan dalam benaknya, muncul 5 alasan jelas kenapa kalau cewek yang selingkuh, dampaknya bisa jauh lebih berbahaya. Alasan pertama sudah ia rasakan sejak lama. Karena hati ikut terlibat. Kalau cowok, banyak yang selingkuh hanya untuk kesenangan sesaat, sekadar melampiaskan hasrat atau karena godaan fisik. Tapi bagi Queen, bukan itu yang membuatnya terus kembali pada Dika. Yang membuatnya bertahan adalah perasaan hangat, perhatian, dan rasa dimanjakan yang dia dapatkan. Hatinya lah yang sudah ikut terikat. Dan ketika hati sudah jatuh, segalanya jadi lebih dalam, lebih berat, dan lebih berbahaya. Alasan kedua mulai terasa jelas, karena cewek lebih pintar menyembunyikan. Queen membuktikannya sendiri. Ia bisa pulang ke rumah, menyapa suaminya dengan senyum, tetap mengurus semua kebutuhan keluarga, bahkan meladeni obrolan seadanya seolah tidak ada yang berbeda. Padahal, di balik itu semua, hatinya sedang bergejolak. Ia menyembunyikan rahasia begitu rapi, sampai orang terdekatnya pun tidak curiga sedikit pun. Kalau cowok sering ketahuan karena ada perubahan sikap mencolok atau kelalaian kecil, cewek justru bisa menutupinya dengan kepekaan alami. Itulah kenapa rahasia Queen dan Dika terasa begitu aman, meski setiap hari mereka semakin dekat. Alasan ketiga mulai terasa jelas. Cewek bisa terlihat tetap normal di luar, padahal batinnya sudah jauh berpaling. Queen masih bisa tersenyum di hadapan keluarga, masih bisa tertawa bersama teman-teman, tapi di balik semua itu pikirannya hampir selalu tertuju pada Dika. Ia seperti punya 2 dunia yang berjalan paralel, satu dunia yang terlihat sempurna dari luar, dan satu dunia rahasia yang justru menjadi tempat ia merasa benar-benar hidup. Tidak ada tanda-tanda nyata, tapi sebenarnya ia sudah tidak lagi utuh bersama suaminya. Alasan keempat menyelinap perlahan, tanpa Queen sadari sebelumnya. Ketika cewek sudah nyaman, dia bisa benar-benar lupa dunia sekitar. Rasa nyaman itu kini menjadi candu. Bersama Dika, Queen merasa bebas, merasa dihargai, merasa mudah kembali. Ia bisa bercerita apa saja, bisa tertawa lepas tanpa beban. Dalam momen itu, ia tidak lagi mengingat rumah, kewajiban, atau bahkan suaminya. Dunia seakan berhenti hanya untuk mereka berdua. Dan ketika kenyamanan itu datang, ia rela melupakan segalanya demi merasakannya lagi. Dan alasan kelima, yang paling menakutkan, baru benar-benar ia sadari malam itu. Sekali hatinya jatuh, sulit untuk kembali seperti semula. Queen tahu dirinya sudah berada di titik tanpa jalan pulang. Meski ia ingin berhenti,
Meski ia ingin mengembalikan keadaan seperti dulu, hatinya sudah terlalu jauh terseret. Rasa bahagia yang ia temukan bersama Dika kini terasa seperti kebutuhan batin. Bukan lagi pelarian, bukan lagi permainan. Tanpa disadari, ia butuh Dika untuk merasa hidup. Queen menunduk, menatap ponselnya lagi. Pesan dari Dika masih terpampang di layar. Begitu sederhana tapi penuh makna. "Besok ketemu lagi ya, aku kangen." Satu kalimat singkat yang seakan menarik hatinya lebih dalam. Ia tersenyum, meski ada kilatan air mata di sudut matanya. Ia tahu, semakin lama ia bertahan, semakin dalam ia tenggelam. Tapi anehnya, ia tidak ingin keluar dari arus itu. Malam semakin larut. Di luar jendela, angin berhembus pelan, membawa suara serangga malam yang samar. Queen masih duduk termenung, membiarkan pikirannya berkelana. Ia sadar, inilah bahaya sebenarnya. Ketika selingkuh bukan lagi sekedar pelarian, tapi sudah menjadi kebutuhan batin. Dan di titik ini, Queen tahu dirinya tidak sedang main-main lagi. Ia benar-benar terjebak dalam sesuatu yang manis sekaligus mematikan.